Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mudri as-sahab wa munzil al-kitab wa hazam al-ahzab. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, dewan penyelenggara yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Tak lupa teman-temanku, para penonton sekalian yang saya sayangi dan saya cintai. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan aktivitas kita, ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Abdullah Al-Matin, Ustadz ganteng, murah senyum dan tak pernah sombong, menyampaikan pidato yang saya beri judul dahsyatnya bersedekah. Saudara-saudaraku, dalam Islam kita sebagai seorang mukmin diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah pedih azabnya. Dalam ayat tersebut nampak jelas perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Mengapa sih kita kok diperintahkan untuk berbuat kebaikan? Karena dengan perbuatan baik tersebut kita akan menemukan yang namanya taqwallah, bertakwa kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, salah satu contoh perbuatan baik yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul adalah bersedekah. Bersedekah adalah salah satu amalan yang ringan dilakukan, namun berpahala besar jika kita laksanakan. Sedekah sudah tidak asing lagi di telinga kita, namun masih banyak di antara kita yang enggan melaksanakannya. Padahal bersedekah itu salah satu hal yang dapat menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersedekah berarti kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kewajiban apa? Kewajiban memberikan hak orang lain yang ada dalam rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua. Karena pada dasarnya setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita ada hak orang lain di dalamnya. Misalnya kita diberikan Allah rezeki berupa kemampuan dalam berbagai hal, maka kita wajib memberikan sedekah kita berupa pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Teman-teman, rugi nggak sih kalau kita bersedekah? Jawabannya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada kerugian sedikit pun yang ada dalam bersedekah, yang ada dalam infak yang kita berikan kepada orang lain. Karena apa? Karena pada dasarnya rizki yang kita keluarkan itu akan Allah lipat gandakan, sebagaimana dalam perumpamaan ayat tadi, 1 butir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji di dalamnya. Masya Allah, sungguh beruntungnya orang-orang yang bersedekah. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya yang mau bersedekah. Selain yang tersebut dalam ayat tadi, masih banyak keutamaan-keutamaan lain yang ada dalam bersedekah. Salah satunya adalah dengan bersedekah Allah akan menjauhkan kita dari bencana, dari musibah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Sebagaimana dalam sabda Nabi, bersegeralah kalian untuk mengeluarkan sedekah, karena sesungguhnya bencana tak dapat melewati sedekah. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Apalagi pada saat ini kita sedang diuji oleh Allah dengan pandemi corona yang tak kunjung usai. Maka pada momen ini, marilah kita perbanyak amal ibadah kita. Kita perbanyak sedekah kita. Meskipun saat ini kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan sempit, namun insya Allah jika kita melakukannya dengan hati yang ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua. Teman-teman, bahkan di akhirat nanti sedekah yang kita keluarkan akan menjadi pelindung kita, akan menjadi tameng kita dari panasnya api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyuqqi tamrah." Jagalah diri kalian dari panasnya api neraka walaupun hanya sedekah setengah buah kurma. Hadis riwayat Bukhari. Apabila hanya dengan setengah buah kurma saja, Allah akan melindungi kita dari panasnya api neraka. Apalagi kalau kita bersedekah 3 buah kurma, 10 buah kurma, 1 genggam kurma, Masya Allah, akan banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan. Para penonton sekalian yang dirahmati Allah, dalam menjalani bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak amal ibadah kita. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita pertebalkan kembali iman kita yang sudah mulai luntur dengan memperbanyak amal-amal soleh. Kita perbanyak sedekah kita, baik itu sedekah harta maupun sedekah jiwa dan raga dalam meringankan beban orang lain. Janganlah kita merasa rugi karena kita bersedekah, karena sejatinya harta yang kita sedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini menjadi sedekah kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit belundrung yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.